Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romli SPDI, mahasiswa PPG PAI tahun 2021 angkatan 1. Sekolah asal SMA Negeri 2 Sumberselan, Kecamatan Sumberselan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Video ini merupakan praktek uji kinerja PPG PAI tahun 2021 RPP kelas 12 dengan materi berpikir kritis dan bersikap demokratis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Berdiri. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar kita diberi keberkahan dalam belajar dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Silakan Dimas untuk pimpin doa. Baiklah teman-teman, untuk memulai pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Kita membaca Al-Quran surat Al-Imran 190 sampai 191. Silakan dibuka bukunya. Gimana, sudah ketemu? Baik, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanak faqina 'adzaban nar. Sadaqallahu. Oke, Bapak saya dulu.
Aldi, Pak. Alkasia, Saya Pak. Ali Januari, Saya Pak. Desi Amelia, Saya Pak. Dian, Pak. Dimas, Saya Pak. Edi, Pak. Intan. Saya Pak. Baik siswa-siswi semuanya, selanjutnya Bapak ingin mengetahui sebelum materi dipaparkan, Bapak ingin mengetahui kemampuan awal dalam materi ini. Jadi silakan kerjakan soal kritis bagaimana di layar ini atau yang telah Bapak share di Google. Baik, silakan dikerjakan, buka kartunya mulai dari sekarang. Namun sebelumnya sambil dikerjakan, Bapak akan mengecek tentang tugas pembelajaran pekan kemarin. Gimana, sudah dikerjakan semuanya? Bagus. Kalau begitu akan Bapak cek dari sekarang sambil kalian mengerjakannya. Pembelajaran hari ini, materi kita hari ini yaitu berpikir kritis dan bersikap demokratis. Siapa di antara kalian yang tahu tentang berpikir kritis? Saya Pak. Ya, silakan. Berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap refleksif dan kemampuan yang mengandung keyakinan dan tindakan. Oke. Nah, Ya, bagus apa yang dikatakan ini. Selanjutnya Bapak ingin melihat siapa yang tahu tentang bersikap demokratis itu apa? Siapa, silakan. Oh iya, Saya Pak. ya silakan. Menurut saya berpikir demokratis adalah suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu orang dan menghendaki peletakan kekuasaan di tangan orang banyak, baik secara langsung maupun dewan perwakilan. Bagus apa yang dikatakan oleh Dimas dan Lilin. Jadi hakikatnya berpikir kritis adalah kemampuan berpikir secara rasional dengan melihat permasalahan secara objektif sehingga hasil yang didapat tidak bias dan sesuai dengan fakta yang ada. Ini berpikir kritis. Sedang bersikap demokratis, hakikatnya Islam telah menerapkan pemahaman sikap demokratis yang terdapat terdapat oleh Rasulullah pada bait piagam Madinah. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tentang bersikap demokratis dan berpikir kritis. Pelajaran kita hari ini kita melalui metode diskusi. Setelah ini dapat menganalisis konsep berpikir kritis dan bersikap demokratis, menganalisis manfaat berpikir kritis dan bersikap demokratis, menganalisis hakikat berpikir kritis dan bersikap demokratis, merumuskan langkah-langkah dan mampu menganalisis hikmah berpikir kritis. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Manfaatnya tentu dengan mempelajari materi ini, bagi siswa mampu memahami dan menganalisis tentang konsep berpikir kritis, manfaat, hakikat, serta langkah-langkah dan hikmah dalam berpikir kritis dan bersikap demokratis. Bisa dipahami untuk tujuan dan manfaat pembelajaran hari ini? Bisa. Bagus. Untuk teknik penilaian ada sikap spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap penilaian sikap spiritual, sosial, nah sikap sosial, Bapak akan melihat sikap kalian dalam berdiskusi. Ini untuk penilaian. Kemudian nilai pengetahuan ada kritis dan post-test. Bagaimana tadi sudah dikerjakan. Kemudian untuk keterampilan hasil kerja kelompok dalam membuat mimpi. Sebelum mengamati video yang akan Bapak tayangkan, akan Bapak bagi kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Untuk prosedur dalam mengamati,
Yang pertama adalah konsep berpikir kritis. Kalian amati dalam video tersebut konsep berpikir kritis, manfaat berpikir kritis, kemudian hakikat berpikir kritis dan sikap demokratis, langkah-langkah dalam berpikir kritis dan sikap demokratis serta hikmahnya. Jadi kalian amati. Kelompok pertama itu membahas konsepnya, kelompok 2 manfaat, kelompok 3 hakikat dan langkah-langkah, kelompok 4 hikmah berpikir kritis dan sikap demokratis. Oke, bisa dipahami? Bisa. Baik, selanjutnya kelompok sudah Bapak bagikan. Prosedur dalam mengamati sudah ada kami. Selanjutnya kita lihat tayangan berikut ini. Saya Valisa Putri yang akan memandu video kali ini. Sepanjang seri video ini berlangsung, saya dan beberapa teman lain secara bergantian akan menemani kalian mempelajari keterampilan berpikir kritis. Kali ini di video pertama, kita akan membahas pengertian berpikir kritis. Selain itu, saya akan memperlihatkan apa saja yang akan kita pelajari sepanjang seri ini. Tapi, sebelum kita masuk ke pokok video, mari kita pertanyakan, mengapa kita perlu belajar berpikir kritis? Hidup di negara demokratis seperti Indonesia adalah sebuah berkah, karena kita bebas untuk berbicara, berpendapat, dan menyebarkan atau mencari informasi. Boleh dibilang, kita tidak pernah kekurangan informasi, apalagi dengan kondisi teknologi informasi dan komunikasi yang sudah semaju sekarang. Tapi, berkah tersebut bisa juga menjadi bencana. Kalau tidak pandai mengolah informasi yang kita terima, kita bisa lumpuh karena bingung, tidak tahu mana informasi yang bisa dipercaya atau tidak. Lebih buruk lagi, kita bisa tertipu dan akhirnya melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan penting. Nah, keterampilan berpikir kritis yang muncul dalam pikiran adalah sosok seseorang yang suka menyerang hasil pemikiran orang lain. Ini terjadi karena kita keliru memahami arti kata kritis. Padahal, pemikir kritis berbeda dari tukang kritik. Seorang pemikir kritis adalah orang yang berpikir secara sistematis, logis, dan objektif dalam menilai sesuatu atau dalam membuat keputusan, bukan orang yang suka mencari-cari kelemahan sesuatu. Beberapa contoh ciri-ciri pemikir kritis adalah tidak mudah mempercayai informasi yang tidak jelas sumbernya, tidak mudah tersinggung ketika dikritik, dan selalu menimbang sisi baik dan buruk sebelum memutuskan sesuatu. Berbeda kan dengan image tukang kritik? Video-video yang akan kita tonton bersama nanti akan mengajak kita untuk menjadi seorang pemikir kritis dengan mempelajari konsep-konsep seperti apa itu argumen, penalaran, kesalahan-kesalahan dalam berpikir atau kesesatan logika, dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itulah, serial ini disebut dengan latih logika. Sama seperti otot yang perlu dilatih dengan olahraga rutin. Logika pun keliru, karena jalan adalah penghubung mereka ke dunia luar yang selama ini sulit mereka dapatkan. Saudara ada pertanyaan lain? Tidak, Pak. Saya mohon maaf. Jangan minta maaf. Ini negara demokrasi, bukan tirani. Justru itulah yang saya harapkan dari seorang mahasiswa, kritis dan idealis. Tetapi alangkah baiknya jika sifat kritis dan idealis itu dibekali dengan pengetahuan yang komprehensif. Untuk itulah kalian kuliah di sini. Sampai di sini ya. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah teori Adam Smith. Oke, selanjutnya kalian diskusi setelah menonton video tersebut. Kalian diskusikan, buat kesimpulan dari video tersebut berdasarkan permasalahan yang dipaparkan sebelumnya dengan membuat peta konsep mind mapping. Untuk mind mappingnya seperti ini, ya kalian buat berdasarkan kelompok tadi. Bisa? Silakan dikerjakan, Bapak bagi kertasnya.
Oke, silakan dikerjakan. Nanti setelah kalian mengerjakan ini, setiap kelompok akan mempresentasikannya. Oke, silakan. Terima kasih, diskusi telah dilaksanakan. Selanjutnya, masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil kerjanya. Untuk kelompok 1, sebagaimana tugas yang Bapak kasih tadi, yaitu menerangkan tentang konsep berpikir kritis. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan konsep berpikir kritis dan bersikap demokrasi. Konsep berpikir kritis adalah sebuah proses yang sadar dan sengaja yang digunakan untuk menafsirkan dan mengevaluasi informasi dan pengalaman dengan sejumlah sikap. Contoh, orang yang cerdas menurut Rasulullah SAW. Bersikap demokrasi sebagai suatu konsep yang berkembang dalam kehidupan politik pemerintah yang di dalamnya terdapat penolakan terhadap adanya kekuasaan. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Ini tadi kelompok 1 telah menjelaskan tadi kelompok 1 telah menjelaskan konsep berpikir kritis orang yang cerdas. Di sini saya mau bertanya, apa yang dimaksud dengan orang yang cerdas? Menurut saya, orang yang cerdas adalah orang yang berpikir jauh ke depan, sampai pada kehidupan di akhirat, kemudian mengisi hidupnya sebagai kehidupan kedua itu. Silakan kelompok 2. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang itu ya. Saya dari kelompok ini. Siapa Pak? Lagi potong. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu manfaat berpikir kritis. 1. Dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia. 3. Mampu mengembangkan efek. 4. Menemukan jawaban dari penciptaan alam melalui penelitian. 5. Mengantisipasi terjadinya bencana dan menghalangi gejala dan fenomena. 6. Semakin bersyukur kepada Allah. Baiklah, itulah
Manfaat berpikir kritis yaitu menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja contohnya? Terima kasih. Saya jawab. Baiklah, pertanyaan dari Alkasia akan dijawab oleh Sulis Ariana. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Alkasia. Allah menciptakan nyamuk. Secara umum, nyamuk tidak ada manfaat, bahkan merugikan. Namun, bagi orang yang berpikir kritis, manfaat nyamuk sangat banyak. Contohnya, pabrik obat nyamuk bisa jaya dan bisa sukses. Baik, terima kasih. Baiklah teman-teman semuanya, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang hakikat berpikir kritis dan bersikap demokratis. Hakikat berpikir kritis dan bersikap demokratis adalah keterampilan yang menggunakan proses berpikir dasar untuk menganalisis argumen, memunculkan wawasan dan interpretasi dalam pola penalaran yang logis, memahami asumsi dan bias yang mendasari setiap posisi, memberikan model presentasi yang ringkas dan meyakinkan. Oleh karena itu, hakikat berpikir kritis dan bersikap demokratis memiliki semangat yang sama sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan bersama dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Baiklah teman-teman semuanya, dari kelompok kami apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, inilah penjelasan dari kelompok kami. Apakah yang ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, menjelaskan hikmah berpikir kritis dan bersikap demokratis. Hikmah berpikir kritis itu orang yang selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau selalu berakal sehat. Orang yang selalu senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bergerak akan berusaha dan bekerja. Dan orang yang melakukan kajian-kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran secara lebih mendalam bersama para pakar di bidang sedangkan bersikap demokratis itu orang yang selalu bersikap lemah lembut jika tidak menyampaikan pendapat, orang yang selalu menghargai pendapat orang lain, dan orang yang selalu kadang saling memaafkan. Sekian dari kelompok kami, ada yang mau bertanya? tidak ada. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Setiap kelompok telah mempresentasikan. Luar biasa, kalian telah memahami betul tentang materi hari ini, yaitu tentang konsep berpikir kritis dan sikap demokratis. Baik, kita telah mempelajari tentang berpikir kritis tadi dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 serta kelompok 4. Pembelajaran telah selesai. Untuk selanjutnya kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Apa untuk kesimpulan untuk hari ini pembelajarannya? Yang pertama adalah tentang konsep berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir secara jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dipercaya. Berpikir kritis merupakan sebuah proses di mana Anda harus membuat penilaian yang masuk akal, logis, dan dipikirkan secara matang. Ya, bagus. Gimana? Telah menjelaskan tentang berpikir kritis. Untuk selanjutnya, manfaat berpikir kritis. Apa itu? Semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat dengan meningkatkan amal soleh, syukur kepada Allah. Ya, bagus. Ya, bagus tentang manfaat berpikir kritis. Selanjutnya yang ketiga adalah hakikat berpikir kritis. Coba, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan dari hakikat berpikir kritis dan bersikap demokratis adalah keterampilan yang menggunakan proses berpikir dasar untuk menganalisis argumen. Oke, bagus. Ririn telah menjelaskan tentang kesimpulan hakikat berpikir kritis dan bersikap demokratis. Yang selanjutnya adalah hikmah berpikir kritis. Apa kesimpulan dari hikmah berpikir kritis? Silakan. Kesimpulan dari hikmah berpikir kritis dan demokratis itu kesimpulan yang dapat diambil dari hikmah berpikir kritis dan bersikap demokratis itu
kita selalu bisa senantiasa bersyukur kepada Allah atas anugerah apa yang diberikannya, seperti akal sehat, anugerah alam semesta bagi manusia dan lain-lain. Oke, terima kasih Aldi telah menjelaskan, menyimpulkan tentang hikmah berpikir kritis. Luar biasa. Oke, untuk selanjutnya ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak akan bertanya. Aldi, sebutkan 2 hikmah berpikir kritis. 2 hikmah. Sebutkan 2 hikmah berpikir kritis, yaitu 1. Mengoptimalkan pemanfaatan alam terutama untuk kepentingan manusia. 2. Membaca dan menganalisis gejala alam untuk mengantisipasi terjadinya bahaya. Ya, terima kasih Alvin telah menjelaskan tentang 2 hikmah berpikir kritis. Ya, benar sekali. Selanjutnya, tulis. Sebutkan 1 contoh yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dalam bersikap demokratis. Contoh yang pernah dilakukan Rasulullah dalam bersikap demokratis yaitu pada Piagam Madinah. Oke, benar ya? Benar ya? Apa yang disebutkan oleh tulis? Salah satu contoh dilakukan oleh Rasulullah dalam bersikap demokratis, yaitu ketika Rasulullah berada di Madinah melakukan sebuah negosiasi sehingga terbentuklah satu sertifikat atau piagam yang dikenal juga dengan Piagam Madinah. Yang sampai sekarang ini piagam itu tetap dideklarasikan sebagai suatu sikap demokratis. Salah satu contohnya bahwa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya kita lanjut. Nah, untuk tindak lanjut ini, setelah kita mempelajari materi ini, Bapak ingin mengetahui lebih lanjut kemampuan kalian dalam memahami makna tentang berpikir kritis dan sikap demokratis, yaitu dengan mengerjakan soal post-test yang telah Bapak sediakan, yang telah Bapak share di WA Group. Silakan untuk dikerjakan. Untuk rencana selanjutnya, yang tugas pekan depan, yaitu materi kita masuk kepada iman kepada hari akhir. Untuk materi tersebut bisa dipahami? Nah, kurang semangat. Kalau gitu Bapak ingin lihat realnya sekali lagi. Ya, lebih semangat lagi ya. SMA Negeri 2 Islam. Bagus. Baik, untuk rencana dan tugas pekan depan, tadi setiap kelompok sudah membuat mind mapping. Nah, untuk tugas ke depan akan dikumpulkan minggu depan, kalian perbaiki mind mapping itu menjadi lebih baik lagi. Dikasih pewarnaan yang bagus, kemudian hasilnya dikumpulkan ke Bapak minggu depan. Baik, terima kasih. Siap, bisa. Pertemuan kita telah selesai, materi telah disampaikan. Untuk selanjutnya kita berdoa agar ilmu yang kita dapat hari ini membawa keberkahan dan manfaat bagi kita semuanya. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.
hari ini, Bapak harapkan terus belajar sehingga ilmu kita bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Yang terkhusus adalah kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.